Shalom kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Kami harap semua keadaan sehat walafiat dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan sharing mengenai firman Tuhan, yaitu kematian yang membawakan kehidupan bagi orang percaya. Kematian membawa kehidupan bagi orang percaya. Itu luar biasa ya. Pada saat ini saya akan khotbah dari firman Tuhan yang terambil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Siapa yang berbicara? Yesus yang berbicara. Dia katakan, "Aku adalah jalan." Bahasa aslinya holos. Holos itu jalan. Jalan besar. Jalan kecil. Gang. Semua itu namanya holos. Jalan. Karena jalan sering disebut-sebut. Jalan juga yang sering dipakai orang. Karena banyak pengertian mengenai jalan. Karena begitu banyak pahlawan-pahlawan yang meninggal. Sehingga jalan ditambahi. Jalan Diponegoro. Jalan Kapten Tendean. Jalan Abdul Muiz. Dan yang lainnya. Jalan Jenderal Sudirman. Itu namanya jalan, saudara. Gang kecil juga sama. Artinya jalan. Tapi arti kedua adalah penunjuk jalan. Bagaimana penunjuk jalan? Saudara mau ke Bandung, menunjuk ke Bandung, ke Surabaya, menunjuknya ke Surabaya. Jalan. Di firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu adalah orang-orang Majus yang ketemu dengan Raja Herodes. Karena mereka sedang mencari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Herodes mengatakan, bahwa kalau engkau ketemu, beritahu aku, supaya aku pun akan datang untuk menyembah. Ternyata apa, saudara? Ternyata itu tipuan dari Herodes. Waktu orang-orang Majus mau pulang, diberi mimpi. Mimpinya apa? Supaya pulangnya jalan lain, bukan jalan yang mereka datang. Itu jalan, menunjuk jalan, saudara. Dalam kehidupan kita perlu penunjuk jalan. Saya baru-baru ini ke Israel. Luar biasa, saudara. Ada penunjuk jalannya di sana. Saya ingat itu orang-orang semua adalah orang-orang yang percaya berkumpul bersama-sama ke Tanah Suci. Luar biasa, saudara. Kita merasakan persahabatan. Kasih. Beda dengan orang-orang dunia, saudara. Mereka memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka saling menolong, saling membantu. Tour guide-nya luar biasa. Bahasa Indonesia. Mereka tahu sejarahnya sekecil-kecilnya juga. Saya ingat masih ke Dead Sea. Saya coba 30-40 tahun yang lalu saya ke Dead Sea, saya ngambang di Dead Sea. Saya sekarang ingin juga mencobainya. Saya turun ke sana. Saya melangkah ke Dead Sea. 10 langkah kemudian saya merasa kepala saya pusing. Ternyata juga mata saya kena air asinnya. Waduh, kepala saya udah lengan seperti mau jatuh, saudara. Wah, saya bilang, udah, saya nggak mau coba, saya mau ke pinggir saja. Tidak ada orang yang menuntun saya ke pinggir. Saya takut jatuh. Puji Tuhan. Di rombongannya ada satu ibu-ibu pegang tangan saya. Saya bantu ya, saya bantu saya. Dia bantu saya langsung sampai ke pinggir. Dan saya katakan, saya sudah tidak mau lagi coba lagi di Dead Sea ini. Saya
merasa saya sudah tua, saudara. Tadinya merasanya saya ini masih 17 tahun. Ternyata saya udah 79 tahun, saudara. Jadi saya yang tidak jadi berenang di Dead Sea. Tetapi saya merasakan kekeluargaan yang luar biasa. Kaki saya juga, dengkul saya juga terasa sakit sekali. Untuk melangkah sulit. Saya dipapah oleh istri saya sambil jalan. Saya merasakan perjalanan ini adalah ujian bagi saya. Bahwa saya sudah tidak seperti dulu lagi. Fisik saya sudah berubah. Jalan. Arti jalan ketiga adalah travel, journey. Kayak saya jalan ke Israel itu perjalanan. Dalam perjalanan, saudara masih ingat mengenai Yesus berjalan kaki dengan keluarganya ke Yerusalem. 1 tahun sekali mereka mengorbankan korban di Yerusalem. Mereka datang ke Yerusalem. Ternyata waktu pulang, Yesus tidak ada. Mereka tidak tahu. Dalam perjalanan jernih. Itu artinya perjalanan. Arti perjalanan berikutnya adalah the way of life. Cara hidup, saudara. Cara hidup kita. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan kalau engkau mendua hati, engkau tidak akan tenang hidup. Bagaimana cara hidup kita? Saudara, bagaimana cara hidup saudara sendiri? Cara hidup saya bagaimana? Cara hidup saya adalah saya mengikuti jalannya Tuhan. Luar biasa, saudara. Pakai jalannya Tuhan. Tapi di sini pengertian jalan adalah, kalau kita baca dari perikop pertama dan berikutnya, itu bahwa Yesus kembali ke rumah Bapa. Dia menyediakan apa? Menyediakan tempat bagi kita. Itu adalah kebenaran. Ya, jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah bahwa Yesus pulang ke surga dan menyiapkan tempat tinggal untuk kita. Di ayat yang pertama kedua, saudara membaca Yohanes 14:1-2. Dan Yesus menyediakan untuk tempat tinggal kita. Setelah dia menyediakan tempat tinggal, dia kembali dan akan menjemput kita dan membawa kita untuk bertinggal bersama-sama dengan dia. Tinggal di mana, saudara? Bersama-sama dengan dia. Tinggal di surga. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Apa itu mengenai kebenaran? Itu adalah kebenaran. Bahwa Yesus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan. Matius 1 ayat 21. Dia yang melahirkan anak laki-laki yang dinamai Immanuel, Allah menyertai kita. Dia datang untuk umatnya yang berdosa untuk bertobat. Luar biasa enggak? Luar biasa. Yesus datang ke dunia. Apa yang benar itu? Firman Tuhan adalah benar. Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan benar? Benar, saudara. Yang lain bisa salah. Benar, bahasa aslinya aletheia. Aletheia itu bahwa apa yang kita lihat, kita katakan. Tidak ditambahin, tidak dikurangi. Tidak bohong, tidak salah, tidak pura-pura, tidak nipu. Itu adalah kebenaran. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui apa? Melalui kematian Yesus Kristus kita hidup. Jadi kematian itu untuk orang percaya adalah kehidupan. Saudara, kematian. Bagaimana kematian? Dia mati di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia
memikul salib dosa-dosa kita di tubuhnya, di kayu salib. Supaya kita yang telah mati untuk dosa kita, hidup di dalam ketenangan. Luar biasa, saudara. Maka itu, saudara, Yesus mati di kayu salib, kita menjadi hidup. Masalah kematian, saudara. Kalau kita tidak mati di dalam hidup keduniawian ini, saudara tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup di dunia ini harus mematikan, Kolose 3 ayat 5. Mematikan apa? Keduniawian. Mematikan apa? Nafsu. Galatia 5 ayat 24. Keinginan, nafsu. Itu yang harus dimatikan dalam kehidupan kita. Yohanes 2 ayat 12 ayat 24. Biji sesawi kalau tidak jatuh ke dalam tanah, ya tidak akan berbuah. Kalau dia jatuh, dia akan bertumbuh dan berbuah-buah. Jadi harus mati dulu. Manusia mati, dia akan menjadi kehidupan bagi orang-orang yang lain. Begitu juga Yesus mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Dia berkorban untuk kita. Supaya kita dibenarkan. Melalui apa kita dibenarkan? Melalui percaya. Waktu Kejadian 15 ayat 6 mengatakan, Abraham dibawa keluar untuk melihat bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Dan Abraham percaya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Yohanes 8 ayat 31. Kalau engkau di dalam firman-Ku, engkau adalah murid-Ku. Engkau mengetahui kebenaran. 32. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau dari dosa. Itu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah memberikan kehidupan. Tetapi jalannya adalah kematian, saudara. Siapa yang berani mati? Angkat tangan. Saudara, kalau semua orang berani mati, rumah sakit itu pasti kosong. Tapi orang itu semuanya takut mati. Orang percaya ke, orang tidak percaya ke. Kalau orang sudah sakit jantung kronis, kanker kronis, stadium 4, mereka tetap berobat supaya bisa sembuh, saudara. Jadi semua manusia masih betah di dunia ini. Tetapi kalau kita ingin mengalami kehidupan dan bersama-sama dengan Yesus tinggal di surga, harus melalui satu fase yang kita takuti. Semua orang yang takuti, mungkin segelintir orang saja yang berani, yaitu kematian, saudara. Karena semua juga tidak mau mati, saudara. Paulus mengatakan, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Tetapi apa yang Paulus pilih? Paulus pilih hidup, saudara. Hidup untuk Kristus. Jadi kalau kita hidup, kita mencontohi Paulus. Hidup untuk Tuhan. Hidup melayani Tuhan. Saudara akan diberikan panjang umur, saudara. Karena tugas saudara belum selesai. Kematian, saudara. Bagaimana kematian itu? Kau baca di 1 Korintus 15 ayat 35 dan berikutnya. Saudara, kita mati, kita takut
Di Korintus mengatakan bahwa kita akan dirubah. Tubuh kita dirubah. Dari tubuh duniawi menjadi tubuh surgawi. Apa yang ditaburkan di dalam kebinasaan dibangkitkan kepada yang tidak kebinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dengan kemuliaan. Kita mati alamiah, hidup. Kita bangkit dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita pakai tubuh. Dirubah. Filipi 3:21 itu dirubah. Sekejap diubah, saudara. Dengan perlengkapan yang baru. Ada yang menanya begini. Kalau mereka jatuh dari pesawat dan hancur dan tidak tahu di mana tubuhnya, apakah mereka bisa dibangkitkan karena mereka orang-orang percaya? Ingat baik-baik. Manusia dijadikan dari tanah. Saudara, Tuhan bisa saja memberikan tubuh kemuliaan bagi siapa saja. Karena kuasanya yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Jadi mau hancur pun tetap Tuhan bisa memberikan tubuh kemuliaan bagi dia. Banyak orang-orang mati dan hidup kembali. Mereka ditanya, bagaimana keadaan mereka waktu mereka mati? Mereka katakan demikian, waktu saya mati, saya melihat terowongan begitu besar, jalannya begitu panjang sekali. Dan juga saya ketemu orang-orang yang telah meninggal dunia. Umumnya setelah dicek berapa ratus orang yang mati suri, boleh dikatakan mati dan hidup kembali. Mereka mengatakan demikian. Mereka ketemu orang-orang yang sudah meninggal dunia, saudara. Saudara, jadi waktunya kita tidak tahu kapan waktu kita. Karena setiap orang sudah ada jadwalnya, saudara. Itu bagaimana Tuhan sendiri. Ada yang masih muda meninggal dunia. Ingat, kalau engkau orang percaya, percayalah engkau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ingat baik-baik. Karena itu hak prerogatifnya Tuhan, tidak bisa menolak. Orang percaya sakit dan meninggal. Ingat baik-baik. Waktu mau meninggal, serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan ingin saya hidup, saya akan hidup. Kalau Tuhan ingin saya pulang, saya akan pulang. Pasrah, berserah kepada Tuhan. Bukan pasrah, berserah kepada Tuhan. Sehingga hidup kita tenang. Hidup kita damai dan kita tahu di balik kematian adalah kehidupan. Hidup yang kekal, yang tidak pernah mati lagi, saudara. Tuhan Yesus satu kali mati untuk dosa-dosa kita semuanya. Tetapi dia satu kali juga akan menyatakan dan menganugerahkan, Ibrani 9 ayat 28. Dia menganugerahkan apa? Menganugerahkan keselamatan bagi kita, orang-orang yang menantikannya. Kematian bagi kita menjadi kehidupan. Ingat baik-baik, tidak ada di kitab-kitab manapun juga bahwa jalan itu adalah melalui Yesus. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu statement yang luar biasa. Kalau tidak melalui aku. Dan Yesus mati dan bangkit kembali. Kita mati, kita percaya bahwa kita pun bangkit kembali.
Maka itu kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Asal engkau mempertahankan di dalam kehidupanmu sampai akhirnya engkau tetap Yesus adalah Yesus. Sekali Yesus, lama-lamanya Yesus. Kematian membawa kehidupan bagi orang-orang percaya. Akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Setelah kita mengalami, saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan yang difirmankan Tuhan adalah benar adanya. Maka itu kita setialah. Setialah. Setia sampai mati, saudara. Puji Tuhan. Karena orang yang percaya harus hidup di dalam kebaikan. Hidup di dalam kebenaran. Kalau kita tidak hidup di dalam kebaikan, kemurahan, kebaikan, kemurahan, kebijaksanaan, pengampunan, saudara, bisa saja saudara masuk penjara karena kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kita mengampuni orang lain, kita baik terhadap orang lain, kita murah hati terhadap orang lain, kita harus demikian dalam kehidupan kita. Saya merasakan kasih yang luar biasa di rombongan orang-orang yang ke Israel bersama-sama dengan kasih. Mereka bawa makanan, mereka bagi semuanya kepada kita semua. Kita membawa makanan, kita kasih juga kepada mereka. Itulah kehidupan di sorga nantinya seperti di dunia, saudara. Kalau kita di dunia demikian, itu adalah seperti kita sudah ada di surga. Memang banyak ada kelemahan-kelemahannya, belum sempurna. Yang sempurna adalah di surga kita akan mengalaminya. Hidup bersama-sama satu dengan yang lain. Dengan kasih agape. Kasih Tuhan ada di dalam setiap orang-orang percaya. Maka itu kalau saudara mempunyai kasih agape di dalam kehidupan kita. Yaitu kasih walaupun jahat tetap saya baik. Walaupun dia mencuri saya mengampuni. Walaupun dia tidak menolong, tetap saya menolong. Walaupun dia tidak mengasihi, saya tetap mengasihi. Itu yang luar biasa, saudara. Kalau semua memiliki kasih agape, saudara, dunia ini pasti aman. Dunia ini pasti damai. Maka itu, saudara, jangan kita berubah kepercayaan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Saya akan nyanyikan Aku Jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan setia kepada Engkau. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya Tuhan. Kami percaya kematian akan membawa kehidupan bagi orang percaya, akan menjadi kenyataan. Kami dapat membuktikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kami untuk menghadapi dunia yang fana ini. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi dengan damai sejahtera sukacita yang Kau telah berikan kepada kami. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinanmu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pada saat kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan hadir pada saat ini juga, sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semuanya. Perbuatanlah menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama memakannya. Angkatlah anggur ini tinggi-tinggi. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, yang telah menebus dosa-dosa kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah membenarkan kami, yang telah mengampuni kami. Siapakah kami Tuhan menjadi biji mata-Mu? Siapakah kami Tuhan menjadi perhatian dalam kehidupan-Mu? Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Berikan kepekaan untuk kami, sehingga sungguh kami akan merasakan kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah-langkah kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam satu nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara, siapa yang membutuhkan, taruhlah tanganmu di dadamu, dan saya akan berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang bermasalah, ada pergumulan dalam keluarga, saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir pada saat ini. Kau melihat anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini, mereka sedang sakit. Engkau mengetahui penyakit mereka. Tuhan, jamah mereka satu persatu. Tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menjamah penyakit-penyakit mereka. Bila-bila-Mu menyembuhkan dengan sempurna, jadilah sembuh, jadilah tahir. Terima kasih Bapa, dengan iman dan percaya kami telah sembuh. Kalau Engkau mempunyai masalah keluarga, tantangan, pergumulan, ekonomi, keuangan, Kau minta kepada Tuhan pada saat ini. Tuhan, Kau mengetahui permasalahan anak-anak-Mu mengenai ekonomi, keuangan, rumah tangga. Engkau jamah mereka, berikan kekuatan, berikan jalan keluar bagi Engkau. Kami percaya Tuhan. Dan iman percaya Tuhan bahwa kami telah mendapatkan solusi yang terbaik yang datang daripada Engkau sendiri. Jalan yang terbaik yang datang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Dan iman percaya kami telah menerima berkat yang datang daripada Engkau sendiri. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Angkatlah kedua belah tanganmu. Dan saat ini kita akan menutup tayangan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
atas firman yang kau telah taburkan kepada kami. Firman-Mu akan bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus, yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu sekarang dan sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya di dalam satu nama-nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.